Di tahun-tahun ke depan kita itu akan melihat perkembangan teknologi yang sangat tinggi gitu. Nah, perubahan-perubahan ini menuntut kita untuk juga berubah. Aku ada cerita. Tahun kemarin tuh aku ada beli emas. Kayak beberapa gram lah aku beli emas itu. Nah, ketika beli emas, itu memang seperti biasa kita diminta KTP kan pada saat itu. Nah, insting legalku berbunyi nih, kering gitu kan, berbunyi. Yang aku pertanyakan adalah, dalam hati yang aku pertanyakan adalah, apakah KTP ku aman di toko ini? Apakah data pribadiku ini aman dipegang toko ini? Itu yang menjadi was-was di dalam diriku, dan juga akhirnya aku membuat konten ini. Nah, jika kita melihat memang dalam beberapa tahun ke depan dengan skalasi perkembangan teknologi yang sangat tinggi, maka trust, kepercayaan masyarakat itu bukan hanya ada pada pelayanan yang baik, ada pada produk yang baik, ada pada diskon dan lain-lain. Bukan hanya pada itu, tetapi muncul yaitu tentang perlindungan data pelanggan itu sendiri. Orang-orang akan mulai bertanya. Hari ini memang misalkan aku aja yang bertanya di toko itu, aku aja yang bertanya pada hari ini. Tapi kedepannya akan banyak orang bertanya. Kalau kita di X saja, kita main X, terus kita cari hashtag tentang kebocoran data, maka kita akan melihat itu banyak orang ngeluh tentang kebocoran data pribadinya. Nah, maka ini trigger. Ini adalah tanda-tanda bahwasanya siapapun, perusahaan manapun yang memiliki ekosistem perlindungan data terbaik, dia itu yang akan memiliki trust masyarakat paling tinggi. Di konten-konten sebelumnya kita juga berbicara tentang trust kan, kepercayaan pelanggan seperti itu. Tapi kalau kita melihat eskalasi perusahaan, tentu bukan hanya di nasional. Kita ingin perusahaan kita itu go internasional, berada di banyak negara. Nah, hari ini jika kita mau melihat real investor-investor asing itu cerewet di bagian perlindungan data. Di salah satu kontenku aku juga membahas tentang Marriott Hotel dan Starwood Hotel. Bagaimana dua perusahaan hotel ini, Marriott Hotel mengakuisisi Starwood Hotel, tapi ternyata data-data pelanggan di Starwood Hotel itu sudah duluan bocor. Sehingga 0,5 triliun hilang untuk bayar denda. Nah, melihat situasi ini, wajar para investor-investor asing itu cerewet di bagian perlindungan data pribadi. Mereka akan bertanya tentang kepatuhan. Dan Indonesia hari ini kan punya undang-undang perlindungan data pribadi. Mereka akan bertanya, apakah perusahaan-perusahaan yang ingin merger dengan kami, atau perusahaan-perusahaan yang ingin kita tanami modal, atau perusahaan-perusahaan yang ingin kerjasama dengan kami, itu sudah memiliki perlindungan data pribadi pelanggannya. Nah, ini termasuk kalau kawan-kawan itu sekarang ini lagi fokus untuk mau menjual perusahaan kawan-kawan. Termasuk dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat hari ini, kita bisa ngelihat lah praktisi-praktisi cyber security hari ini itu sangat gencar untuk mengedukasi di bagian ini. Karena coba bayangkan KTP itu dipakai oleh orang tidak bertanggung jawab, atau dipakai pinjol, atau dipakai untuk penipuan ke aku pribadi. Ada nick di sana, ada nama, ada alamat seperti itu. Nah, apakah ini sesuatu yang utopis? Menurutku tidak ya. Menurutku itu adalah masa depan. Menurutku itu adalah tahun-tahun ke depan, bahkan bisa dikatakan bulan-bulan ke depan, kita itu akan menghadapi hal-hal seperti itu. Ya, kita lihat bagaimana
kemarin berita viral kemarin tentang Bjorka dan kebocoran data pribadi kita semua gitu. Nah, ini bisa terjadi di tempat kita. Kalau kita mau buka mata, kita mau buka berita-berita tentang kebocoran data pribadi di luar negeri, maka kita akan banyak melihat bagaimana perusahaan-perusahaan di Amerika pun hari ini bocor. Nah, apa yang terjadi di luar itu harusnya sudah bisa kita antisipasi dengan membuat ekosistem perlindungan data yang bukan hanya kita merekrut tim-tim cyber kita untuk memberikan bentengan-bentengan, tapi juga bagaimana kita menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Supaya tadi, ketika investor datang kepada kita dan melihat perusahaan-perusahaan di tempat kita di Indonesia, mereka akan lebih nyaman kalau kita itu sudah siap. Bayangkan misalkan investor datang gitu kan. Investor datang, kita belum siap, maka mereka harus menunggu lagi. Boleh jadi kesempatan itu yang awalnya harusnya punya kita, tapi diserahkan ke kompetitor kita karena kita belum siap. Nah, jeda waktu menyiapkannya itu kan sebuah kelalaian gitu. Kehilangan momentum lah, kita istilahnya seperti itu. Kehilangan momentum kita untuk ekspansi lebih jauh dalam bisnis kita. Karena itu ekosistem perlindungan itu menjadi penting. Hari ini menjadi penting. Aku yang hari ini seorang legal yang fokus pada perlindungan data, entah itu data pribadi ataupun data yang lain, karena kalau kita bicara data ya kita juga bicara tentang kekayaan intelektual termasuk di dalamnya. Maka ini menjadi penting bagaimana kita membuat ekosistem di bisnis kita, perlindungan data tersebut. Ya, mungkin itu ya. Ini jadi pelajaran sebenarnya. Ya, keresahan aku itu aku tuangkan di sini itu supaya toko tempat aku beli mudah-mudahan nonton ini dan dia bisa bikin ekosistemnya sendiri di perlindungan data. Mungkin itu, dan terima kasih.